Ya, ini adalah salah satu yang terkena lalat buah ya. Nanti dalamnya akan busuk. Nah, ini ada titiknya nih. Dalamnya ada belatungnya nih. Nggak begitu jelas nih. Nih. Saya tunjukin. Ada beberapa ini ya. Untuk hal seperti itu kalau tidak diantisipasi bisa gagal panen. Ya, akan saya tunjukkan lagi. Ada berapa? Wah, ada banyak ini. Nih, lihat nih. Ya, petikannya yang ini udah parah nih. Ini ada bekas titiknya, bekas sengatannya ini. Nah, itu ada bekas sengatannya. Kalau dibuka dalamnya kan busuk. Untuk mengurangi atau meminimalisir hal-hal tersebut, makanya saya akan membagikan sedikit tips untuk mengantisipasi atau mengurangi serangan lalat buah. Meskipun tidak bisa menangkal 100% ya, minimal bisa mengurangi. Oke, semoga bermanfaat ya tipsnya. Ini baru saya pasang beberapa menit yang lalu dan hasilnya sudah seperti ini. Menurut saya ini yang paling efektif untuk perangkap lalat buah, minimal untuk mengurangi serangan dari lalat buah. Ini penampakan setelah 2 hari saya pasang. Luar biasa sekali. Ini apabila menyengat tanaman cabai atau terong atau tanaman buah bisa jadi busuk. Bisa jadi busuk, dalamnya ada belatungnya biasanya. Ini udah ratusan ini jumlahnya. Ini yang sudah 1 bulan yang lalu lah saya buat, sampai sekarang masih menarik. Dan ini wow, ini ada ratusan ini yang sudah terjebak di sini. Gambarnya nggak jelas ya. Ini semuanya dalamnya yang hitam-hitam ini adalah lalat buah. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal mengganti kapasnya di sini, kita kasih petrogenol lagi, kita masukkan lagi nih. Tuh, itu lalat buah semuanya. Kita cuma bikin sekali, nanti kita ganti kapasnya, atau kapas yang ini bisa juga langsung kita kasih petrogenolnya, kita masukkan lagi ke dalamnya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara membuat jebakan lalat buah. Ya, kehadiran lalat buah pada tanaman kita seperti cabai, terus buah-buahan itu sangat merugikan, karena apabila lalat buah itu istilahnya menggigit atau menyengat tanaman buah kita, maka yang akan terjadi adalah terjadi busuk atau rusak. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan pestisida, ada yang menggunakan jebakan seperti ini. Namun pada kali ini, pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan sedikit tips bagaimana cara membuat jebakan lalat buah. Nah, diharapkan dengan adanya jebakan lalat buah minimal bisa mengurangi kerusakan pada tanaman kita. Kebetulan saya menanam cabai, bisa mengurangi kerusakan akibat sengatan dari lalat buah. Untuk jebakan saya menggunakan botol air mineral bekas. Sebenarnya untuk jebakan lalat buah itu bisa bermacam-macam ya, versinya ada bermacam-macam. Saya akan mencontohkan sedikit 2 macam cara penggunaan botol untuk membuat jebakan lalat buah. Jadi nanti ada 2 versi. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan botol yang
1600 ml. Saya kebetulan yang menggunakan yang 600 ml yang kecil ya. Nah, untuk alat-alat yang digunakan adalah botol mineral, bekas botol mineral ya. Terus berikutnya adalah ini apa nih, staples, saya nyebutnya staples. Terus kapas, tali, bisa rekan-rekan bisa menggunakan tali rapia bisa, terus tali benang bisa, gunting, ada solder. Ini hanya alat yang alat bantu ya, rekan-rekan bisa menggunakan alat lain seandainya tidak tersedia tersebut. Terus berikutnya adalah petrogenol. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk menarik lalat buah. Saya bacakan apa namanya penggunaan. Ini untuk tanaman mangga, cabai. Dosis formulasi 0125 sampai 0,2 ml per perangkap. Cara dan waktu aplikasi: diteteskan pada kapas yang dipasang pada perangkap. Perangkap dipasang bila terlihat ada serangan. Bila belum jelas, hubungi tugas yang berwenang. Tidak untuk tanaman padi. Terus berikutnya pemasangannya nanti jaraknya agak jauh dari tanaman kita. Nah, cara yang pertama adalah yang versi pertama. Cara pembuatannya adalah untuk versi pertama. Cara pembuatan perangkap. Jadi perangkap ini hanya untuk menarik lalat buah, jadi tidak untuk membunuh. Tapi nanti kalau sudah terperangkap di dalamnya, dia tidak akan bisa keluar. Yang pertama, kita buka ujungnya, pas di batasnya ini kita gunting seperti ini sampai putus. Udah jadi dua. Kemudian kita buka tutupnya. Nah, nanti kita tempatkan seperti ini, kita balik seperti ini. Nah, kita balik, nanti posisi seperti ini. Setelah seperti ini, misalkan di tengah ya. Setelah posisi seperti ini, kita staples seperti ini, kita kunci supaya tidak lepas. Bisa 2 titik atau 3 titik. Nah, nanti setelah istilahnya ininya habis, bisa kita isi ulang lagi. Setelah itu kita bikinin tali ya, kita bikinin tali untuk menggantung nanti lalat buahnya. Kita gunakan tali. Tali ini hanya untuk menggantung ya. Kalau istilahnya rekan-rekan menggunakan istilahnya ditaruh di kayu juga bisa. Ini hanya untuk menggantung aja, secukupnya. Nanti kita bisa tempatkan di tempat yang agak jauh dari lalat buah. Nah, nanti posisi terakhirnya seperti ini. Ini yang versi pertama. Nanti berikutnya kalau untuk versi kedua sama dengan botol seperti ini. Nah, kita menggunakan alat bantu solder ya. Kalau rekan-rekan menggunakan kawat yang dipanasin bisa, atau kita lubangin langsung pakai cutter juga bisa. Nah, posisinya di sini, di atas ini kita kasih lubang ya, selebar pensil bisa, agak besaran dikit bisa. Kita kasih 3 lubang. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Setelah sudah, nah nanti kita ikat kapasnya untuk menggantung. Baik, berikutnya kita menyiapkan kapasnya. Nanti kapasnya kita tetesin cairan petrogenol. Jadi seperti ini, kita gulung seperti ini. Nah,
Setelah itu kita ikat. Tujuannya biar tidak melar. Nah, tujuannya biar tidak melar. Nah, seperti ini. Setelah itu kita olesin cairan petrogenolnya. Kita buka dulu ya tutupnya. Kita celupkan secukupnya. Dia akan menyerap sendiri ke atas. Setelah itu kita masukkan. Untuk yang versi ini sama, kita gulung kapasnya, kita ikat. Tujuannya biar tidak melar ya, terus untuk mendapatkan hasil yang lebih kecil. Kita ikat seperti ini. Nanti kita celupkan. Sebelum kita celupkan, kita ikat di sini ya. Ini belum kita pasang aja, lalat buahnya sudah berdatangan. Nah, sama, kita masukkan. Dia akan menyerap sampai bawah. Nah, sebelum kita masukkan, kita isi air dulu. Sudah kita isi ya, kita isi air segini. Kapas yang udah kita olesin dengan petrogenol tadi kita masukkan seperti ini. Kira-kira di atasnya sampai segini ya. Posisinya gantung seperti ini, kemudian kita tutup dengan tutupnya. Nah, kemudian kita siapkan nanti talinya untuk menggantung di tempat yang sudah kita siapkan. Ini sudah saya pasang di sini ya. Nanti kita lihat bagaimana, apakah dia bisa menangkap atau merangkap jadi lalat buahnya. Kita tunggu aja. Itu sudah ada ya yang terperangkap satu lalat buah, nggak begitu kelihatan tuh. Ini baru kita pasang berapa menit ya. Nanti di dalam dia akan masuk ke dalam dan terjebak dan akan mati. Ini baru menempel di dinding-dindingnya. Nah, ini sama ya. Ini baru setengah 15 menitan sudah pada terjebak di dalamnya. Kalau menurut saya yang seperti ini lebih efektif karena di dalamnya ada airnya. Di bawahnya ada airnya, dia akan terjebak masuk ke dalam, setelah itu mati di atas air itu atau tenggelam di airnya itu. Ini udah banyak banget nih ya. Demikian tips singkat ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.